Baik, kita berdoa. Di dalam hadirat-Mu, suara-Mu akan bergerak, bersuara dengan cara-cara yang datang dari hati-Mu, kekuatan dan kehendak-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus yang tidak terbatas akan mengambil alih seluruhnya. Sehingga setiap kami yang hadir, kami mendapat semua itu yang datang dari hati-Mu. Aku cinta padamu Bapa, Putra dan Roh Kudus. I love you. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran-Mu. Amin. Haleluya. Ya, sebagai warga kerajaan Allah, waktu kita diutus untuk mengembangkan misi khusus, untuk memperluas kerajaan di bumi, baik itu dalam pilar seni, sport, maupun pilar bisnis, gereja, penanggulangan orang miskin maupun pendidikan, keluarga ataupun pemerintah. Nah, kita tahu bahwa salah satu hal yang wajib dikerjakan dan lain adalah melakukan invasi. Haleluya. Nah, bicara tentang invasi tadi sudah disinggung oleh Pak Arifin, menurut kamus besar bahasa Indonesia itu invasi adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut. Nah, kita tahu invasi kerajaan Allah itu mengandung semangat, katakan semangat. Itu yang sama dengan invasi militer yang kita bisa lihat di dunia ini. Tapi ingat perbedaannya, invasi kerajaan Allah itu dapat menyerbu dan menduduki area-area kehidupan yang tidak kasat mata. Itu perbedaannya. Ya, dapat bersifat spiritual maupun jasmania. Nah, makanya dalam invasi yang diturunkan adalah prajurit-prajurit yang siap untuk berjuang dengan satu tujuan. Katakan satu tujuan, yaitu menang. Haleluya, sekali lagi menang. Nah, prajurit yang masih dibebani dengan berbagai masalah tidak akan fokus memperjuangkan untuk perluasan kerajaan Allah. Nah, makanya hari ini kita belajar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan invasi. Dari 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi panggilan bukan penghidupan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Haleluya. Nah, karena itu kita perlu lihat dari ayat ini yang perlu diperhatikan melakukan invasi dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebelum saudara pergi ke kota di mana Tuhan percayakan. Invasi ke dalam diri sendiri. Nah, karena itu kita perlu persiapan, kita perlu pelatihan. Sebelum prajurit melakukan invasi perluasan kerajaan Allah, ia harus dulu melakukan invasi ke dalam dirinya sendiri dengan tujuan menaklukkan dirinya di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Dan membiarkan otoritas kerajaan Allah menguasai dan memerintah segala areal kehidupan saudara dan saya. Nah, makanya pengalaman yang Tuhan percayakan pada saya dalam belajar dalam sekolah Tuhan. Suatu waktu saya diutus ke satu kota yang sedang goncang karena masalah perzinahan. Nah, untuk bisa taklukkan kota itu, untuk hal perzinahan itu bisa ditaklukkan, nah saya perlu invasi diri saya untuk saya tidak tercemar, tergoda dengan segala yang akan nanti datang. Nah, makanya waktu saya masuk di kota itu, setiap khotbah saya katakan, saya siap diselidiki, siap dikoreksi. Kalau kedapatan saya berjalan dengan
wanita lain atau siapa yang lain, wanita yang lain, saudara boleh tegur saya. Nah, saya lihat waktu hal itu saya mulai lakukan. Apa yang terjadi, dan dalam berapa bulan saya melihat roh takut akan Tuhan itu turun. Dan sejak itu saya sudah melakukan apa-apa yang saya siap untuk dikoreksi. Dan saya melihat 6 bulan selama itu terjadi kegerakan. Banyak orang dijamah, bahkan yang homo, yang lesbi, kedapatan semua. Dan Tuhan dipermuliakan, terjadi kegerakan yang besar. Nah, hal-hal ini yang perlu kita lihat. Dan mungkin kita masih punya beban permasalahan. Dan saya teringat waktu istri saya sempat cemburu, curiga dengan ada orang yang mendekati saya. Nah, waktu dia cerita itu, tiba-tiba saya dalam mimpi Tuhan bilang, apa yang dicurigai istrimu itu harus dia selesaikan. Karena itu Tuhan bicara jelas. Jadi saya bilang, sayang, kalau besok saya harus khotbah, kamu sebelum mau selesaikan ini, saya tidak mau berkhotbah. Nah, suami istri pun harus saling menopang. Dan waktu dia mau lakukan untuk minta ampun kepada orang itu, saya lihat besoknya, waktu khotbah itu sedang berlangsung, lawatan Tuhan yang tidak bisa dibendung, banyak lutut bertelut mengaku tentang Tuhan yang hebat. Nah, hal yang lain banyak lagi, misalnya dalam hal keuangan, dalam hal karakter seks. Satu waktu saya berada diutus di satu kota lagi, di mana keuangannya minus. Dan saya tahu di situ banyak pengusaha dan mereka sanggup untuk mendukung pelayanan di situ. Nah, waktu saya belajar lagi di situ, saya perlu invasi diri saya bahwa saya dalam hal keuangan harus terbuka dan jujur. Kita suka suruh jemaat untuk beri ini, tapi kita tidak pernah lihat apa yang kita gunakan, apakah itu berkenan dengan Tuhan. Nah, waktu saya katakan, saya siap untuk itu. Nah, semua persembahan persepuluhan saya, persembahan umum, diakonia, apa saja. Saya sebut, saya punya kode 270154. Saudara bisa melihat apakah saya melakukan itu. Dan puji Tuhan, waktu saya mulai buat itu. Dan dalam 2 bulan, keuangan itu kembali normal. Bahkan lebih dari cukup untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, kita tidak bisa cuma pakai doa dan kita cuma merengek-rengek untuk menyuruh jemaat untuk buat apa. Karena saudara harus sadar, Tuhan tidak memakai uang kita. Yang memakai tubuhnya. Salah satu kita hamba Tuhan. Dan kalau itu kita invasi, dalam hal ini pun Tuhan akan buat. Hal yang lain dalam hal suku. Saya ini tidak tahu suku mana. Ya, ada yang bilang, mamamu itu dari Balikpapan, Indonesia. Papamu mungkin Chinese. Tapi waktu saya berada di satu kota yang cukup lama saya di situ, mereka bilang, ibumu bukan orang Indonesia, tapi Arab. Mungkin hidupnya agak model betet begitu ya. Nah, saya tidak mau tahu saya dari mana, yang penting saya dari kerajaan Allah. Makanya nama marga saya orang bingung, Utana. Kalau baca dari belakang, anak Tuhan. Kan gitu. Haleluya. Nah, itu yang saya lihat. Waktu saya masuk di situ, saya tahu ada perbedaan suku yang begitu keras. Yang suku satu tidak bisa menerima suku satu. Saya bersyukur, saya tidak tahu siapa orang tua saya. Sampai hari ini, disitulah di tengah-tengah itu saya bisa berbaur, berbicara membangun hubungan. Dan saya melihat hubungan itu menjadi baik, sehingga dari suku itu terpatahkan. Dan saya melihat kegerakan terjadi lagi untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, masuk dalam satu kota, terutama di rumah kami. Nah, ini nanti yang lanjutkan anak yang pernah di tempat kami. Itu saya melihat begini, bahwa untuk menerima orang-orang yang bermasalah, kamu sendiri bermasalah. Jadi jangan berpikir masalahmu itu sudah selesai dan itu akan selesai terus. Dan sampai hari ini saya tahu tidak pernah selesai. Tapi justru Tuhan bilang, di tengah-tengah masalah apapun, kamu cinta pada proses. Di situ kamu akan mengalami satu dimensi ketenangan. Musuh tidak akan bisa masuk di tengah-tengah kalau kamu masuk dimensi itu. Seperti Raja Wali.
Begitu diganggu burung apapun di belakang dia tidak pernah peduli. Dia terbang masuk di tengah-tengah badai. Musuh itu akan tergeletak dan tidak bisa buat apa. Dan di tengah-tengah badai itu ada ketenangan. Di tengah-tengah badai itu kita dipromosikan. Di tengah-tengah badai terjadi kegerakan untuk Tuhan dimuliakan. Beritahu kiri kanan, cintalah proses. Haleluya. Jadi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan bawa saya untuk melakukan invasi dalam diri sendiri. Waktu saya diminta oleh Tuhan melayani seperti Rut, memungut sisa-sisa jelai. Itulah yang kami buat di rumah kami. GK 12, Gunung Kidul 12. GK 12 itu kepanjangan generasi Kristus murid 12. Nah itu waktu saya mulai itu, sisa-sisa jelai itu yang saya kumpul. Dan tidak semua orang mau ambil yang sisa-sisa itu. Tapi waktu meningkat lagi Tuhan percayakan tentang pelayanan Kaleb. Kamu tidak terlalu dikenal di dunia mana. Tapi kamu harus jadi Kaleb. Tapi tetap sampai berumur berapapun. Rohmu tetap bernyala-nyala. Jiwamu makmur. Tubuhmu sehat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya masuk ke situ dan tahun-tahun berikut lagi. Saya diberikan gambaran tentang pelayanan Ishak. Pelayanan Abraham hebat, spektakuler. Yakub juga spektakuler. Ishak cuma jadi korban, persembahan. Disitulah Tuhan bawa saya untuk pelayanan yang namanya sebagai jembatan kepada generasi yang sebelumnya kepada yang baru. Makanya sampai hari ini tempat kami, saya terima generasi milenial dan generasi Z. Dan saya lihat Tuhan buat perkara-perkara besar. Dan tahun 2023 ini selanjutnya Tuhan bilang, kamu mulai dipercayakan pelayanan Yusuf. Waktu COVID itu saya terima. Makanya kami buat mie kejujuran. Orang boleh ambil mie itu dan tidak berapa punya duit bisa bayar, silakan. Tapi duitnya dalam kotak itu juga boleh kamu ambil seberapa yang kamu perlu. Dan apa yang terjadi, saya melihat dari situ Tuhan kasih inspirasi bahwa sepertinya kotak itu kecil, tapi penetrasinya bisa membawa berkat kemana-mana untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah itu yang kita lihat, kalau kita melakukan invasi ke dalam diri sendiri, visi itu makin lama makin jelas. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup pribadi saya bicara ke istri saya, itu jadi visi keluarga mendukung visi gereja. Dan gereja akan membawa suatu perubahan bagi bangsa dan negara ini di kota mana kita berada. Ya, jadi itu invasi. Nah, invasi yang berikut kita lihat apa yang perlu kita lihat. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58, tapi saya akan bacakan cuma 3 ayat. Ya, itu Goliat menantang tentara Israel. Ya. Dan Daud tiba di medan pertempuran. Kita lihat ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajar dan melepaskan domba dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri dan menyerang aku, maka aku menakat janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dari ayat-ayat ini kita lihat ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang perlu diperhatikan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Nah, beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Meskipun Daud tidak pernah menjadi tentara, tapi Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Haleluya. Daud siap dan berani menghadapi Goliat karena punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi keberanian Tuhan itu yang menguasai dia.
Jadi kita perlu ceritakan pengalaman apa yang kita alami dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, itu membuat satu kekuatan yang supra ekstra. Makanya banyak orang tidak mau cerita itu, pikirnya tidak perlu diulang-ulang. Kita perlu ceritakan terus, dan cerita Tuhan itu harus ada di mana-mana. Dan kita lihat di sini juga, latar belakang itu tidak penting. Seperti latar belakang saya apa? Orang bilang saya anak haram, anak durhaka, saya adalah anak lahir untuk Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi latar belakang tidak penting, bahkan dalam peperangan yang sudah krisis, bangsa Israel terancam dikalahkan oleh orang Filistin. Tuhan dapat memakai seorang pembawa rantang, haleluya, yaitu kurir, untuk kembalikan keadaan dan bangsa Israel menang. Hari ini kita ada di KLC ini, apapun latar belakang saudara, apapun masalah saudara, percayalah, sekecil apapun di tangan Tuhan, itu akan jadi dahsyat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, makanya pengetahuan dan pemahaman saja tidak cukup. Ya, kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan mendasari iman kita untuk melakukan yang mustahil. Itu dia. Ya. Jadi kelengkapan persenjataan juga tidak bisa menjadi jaminan. Pengalaman penyertaan Tuhan membuat kita menyadari bahwa semua hidup kita ini, di mana kita ditempatkan, itu adalah kasih karunia darinya, yaitu kemurahan Tuhan yang tidak kita upayakan, apapun yang kita menangkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi itu kebenaran yang kedua yang perlu kita miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Nah, bagi saya pengalaman itu apa yang saya ngalami bersama Tuhan. Hampir setiap minggu saya punya pengalaman dengan Dia, karena saya berada di tengah-tengah orang yang bermasalah. Makanya saya bilang, cintalah proses. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan itu dahsyat. Dan biar pengalaman-pengalaman itu akan diteruskan oleh anak-anak saya. Bagaimana saya bersyukur, belum sebesar yang tadi Pak Arifin, 100 lebih, tapi saya hitung dari 86 saya mulai. Kurang lebih 20 gereja yang Tuhan percayakan dalam keluarga kami. Dan itu bukan hanya di Rock, tapi dalam denominasi yang lain untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, kami keluarga kecil. Saya dan istri belum punya anak. Makanya Tuhan juga ingatkan saya, kamu tidak punya anak. Bangsa ini menginginkan ada anak bangsa, tapi yang meneruskan masih anak keturunan darahnya. Tapi kamu tidak punya anak keturunan darah, yang kamu sedang latih anak-anak DNA warga kerajaan Allah yang perlu dilepaskan. Itu Tuhan dipermuliakan. Nah, kebenaran yang lain, 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar, raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Bagi saya dari ayat ini memperdulikan kebutuhan orang lain. Jadi panggilan kita bukan itu adalah penghidupan, tapi panggilan kita untuk memperdulikan kebutuhan orang lain. Jadi setiap kalau anak-anak yang baru masuk tempat kami, saya bilang, berarti saya ditambah umur lagi 5 tahun. Halo? Nanti ada masuk lagi, berarti 5 tahun. Karena sekarang kami punya target. Mereka jadi murid 5 tahun. Yaitu minimal S1. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak punya gelar. Yang non-akademi. Tapi saya bangga dengan Tuhan. Dari hidup saya. Banyak yang bisa sarjana, itu lebih besar kata Tuhan. Dengan apa yang aku percayakan, terjadi penetrasi kegerakan yang besar untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita peduli orang lain. Saudara, apapun latar belakang saudara, kita tidak bisa cengeng dengan masalah lalu kita. Gua adulam itu perlu diingat. Tapi bukan untuk cengeng untuk orang lain memperhatikan kita. Tapi kita fight. Kita bisa karena yang luar biasa itu ada dalam kita. Dan tidak ada yang bisa menghalangi bahwa kegerakan itu harus
ada terjadi. Makanya kemarin kita di Rock Leader Summit, revival atau revolt. Kebangkitan atau pengacauan atau pemberontakan. Saya percaya saudara akan pulang, sudah memilih untuk terjadi kegerakan. Dan yang terakhir, yaitu 1 Samuel 17:46-47, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi hal yang perlu diperhatikan, yang tujuan akhir invasi adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Memulai dalam kebenaran, kita mengakhiri cantik dalam kebesaran Tuhan. Haleluya. Sehingga betul-betul kita makin mengerti. Hidup ini semua karena anugerah. Ya, jadi saya berharap apa yang saya share yang sederhana ini, nanti saya berharap anak-anak yang Tuhan percayakan mereka, dan mimpi saya sudah lihat jelas. Banyak yang mereka Tuhan pakai jauh lebih hebat daripada apa yang berbuat. Dan bukan hanya di Rock ini yang Tuhan percayakan untuk pemuritan, tapi ada juga gereja-gereja lain yang Tuhan percayakan memuridkan, dan mereka juga buat hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi saya ulangi lagi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan invasi. Melakukan invasi ke dalam diri sendiri. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, memedulikan kebutuhan banyak orang. Tujuan akhir invasi adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati.